Saat ini kita melakukan kegiatan Pekan Anak GKJW Jemaat Sidorejo tahun 2021 dengan mengadakan jagongan santai antara anak-anak dengan PHMJ Jemaat. Sebelum kita mulai, mari kita serahkan acara pada saat ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Yuni. Mari anak-anak beserta bapak-bapak PHMJ, kita awali acara pada saat hari ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah, karena kebaikan-Mu, karena berkat-berkat-Mu yang sungguh luar biasa telah Engkau limpahkan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan atas semuanya. Pada saat hari ini Tuhan, kami antara anak-anak dan PHMJ berkumpul pada saat hari ini dalam rangka memperingati Hari Pekan Anak GKJW. Kami sengaja akan melakukan acara jagong bersama. Tuhan kiranya berkenan memimpin, menuntun jalannya jagongan kami saat ini, awal, pertengahan, sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Tuhan senantiasa memimpin sehingga anak-anak bisa mengerti, bisa memahami, bahkan bisa mengenal dan lebih cinta akan keberadaan GKJW. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jalannya acara pada saat ini semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh dalam jagongan kali ini, gereja kita GKJW Jemaat Sidorejo di dalam pelayanannya tidak terlepas dari PHMJ. Apakah adik-adik sudah mengerti apa itu PHMJ? Belum. Ya, jika belum, kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan dari bapak-bapak PHMJ yang ada di depan anak-anak. Shalom anak-anak semuanya. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena limpahan berkat-Nya kita bisa berjumpa pada saat ini dalam situasi yang memang tidak mengenakan karena pandemi virus corona. Tetapi kita tetap bersyukur karena Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita, dan tetap patuhi protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah. Di dalam Gereja Kristen Jawi Wetan, khususnya di GKJW Jemaat Sidorejo. Jadi kalau kita berbicara GKJW, ini kita berbicara tentang persekutuan jemaat-jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan se-Jawa Timur. Kalau kita berbicara tentang jemaat Sidorejo, berarti khusus di jemaat persekutuan setempat yang ada di Sidorejo ini. Nah, di dalam melaksanakan pelayanannya di GKJW Jemaat Sidorejo, majelis jemaat. Majelis jemaat ini isinya adalah pendeta, guru Injil jika ada, kemudian penatua dan diaken. Untuk masa jabatan penatua dan diaken, termasuk juga guru Injil di dalam sebuah jemaat ini 3 tahun. Nah, kebetulan tahun ini, tahun 2021, ini adalah masa jabatan terakhir untuk penatua dan diaken di Jemaat Sidorejo, masa bakti 2019 sampai dengan 2021. Nanti kita akan mengadakan pemilihan untuk penatua dan diaken untuk menjabat di tahun 2022 sampai dengan 2024. Nah, di antara penatua, diaken, kemudian pendeta
ketika mereka berkumpul, ini disebut majelis jemaat. Dari antara majelis jemaat itu untuk melakukan tugas tanggung jawab atau kewajiban sehari-hari, dibentuklah pelayan harian majelis jemaat atau yang disingkat PHMJ, ya, pelayan harian majelis jemaat. Nah, pelayan harian majelis jemaat ini terdiri dari satu ketua, kemudian ada 4 orang wakil ketua. Ini untuk di Sidorejo ya, 4 orang wakil ketua, kemudian 2 orang sekretaris, kemudian 2 orang bendahara, dan kemudian pembantu umum. Untuk pembantu umum di Jemaat Sidorejo ini adalah ketua-ketua pepantan yang ada di Jemaat Sidorejo. Tahu ada berapa pepantan di Sidorejo? Ada 6. Nah, di sini saya jelaskan tentang susunan dari PHMJ. Untuk ketua, sesuai dengan Pranatan Gereja Kristen Jawi Wetan, itu harus pendeta sampai dengan saat ini. Nah, lalu bagaimana jika misalnya dalam satu jemaat itu tidak atau belum ditunggui oleh pendeta? Maka ada yang namanya pendeta konsulen atau pendeta paruh waktu. Ini biasanya ditata oleh majelis daerah. Nah, di antara persekutuan sedaerah, nah, itu salah satunya nanti ditunjuk untuk menjadi konsulen di sebuah jemaat, sehingga ketua pelayan harian majelis jemaat ini adalah seorang pendeta yang mengemban atau yang ditugaskan di jemaat tersebut. Untuk wakil ketua, kenapa ada 4? Pelayanan di GKJW ini mencakup 5 bidang. Yang pertama bidang teologia, kemudian bidang persekutuan, kemudian bidang kesaksian, bidang pelayanan cinta kasih, dan penata layanan. Nah, wakil ketua itu, untuk wakil ketua 1 ini bertugas untuk memantau pelayanan di bidang teologia. Untuk di Jemaat Sidorejo bidang teologia ini ada pembinaan teologia dan juga ada musik gerejawi. Terus kemudian bidang persekutuan itu meliputi Komisi Pembinaan Anak dan Remaja atau KPAR, terus kemudian Komisi Pembinaan Pemuda dan Mahasiswa atau KPPM, terus kemudian Komisi Peranan Wanita, dan di sini di Jemaat Sidorejo ada Komisi Bapak-bapak. Itu masuk di dalam bidang persekutuan. Nah, koordinasinya dengan wakil ketua 2. Kemudian wakil ketua 3 ini mencakup bidang kesaksian dan pelayanan atau Kespel. Itu ada Komisi Pembinaan Kesaksian dan Komisi Pembinaan Cinta Kasih. Kemudian wakil ketua 4 ini bidang penata layanan. Kemudian ada 2 orang sekretaris. Sekretaris 1 ini tugasnya untuk mencatat administrasi secara umum. Kemudian sekretaris 2 ini membantu apa yang menjadi tugas dari sekretaris 1. Nah, terus kemudian ada bendahara 1 dan bendahara 2. Bendahara 1 ini juga mencatat tentang administrasi keuangan. Terus kemudian bendahara 2 ini pelaksana, misalnya untuk pelaksana hariannya, untuk uang keluar, uang masuk dalam sehari-hari itu.
Kemudian bendahara 1 itu yang mencatat secara keseluruhan. Nah, pembantu umum itu nanti mengkoordinasikan di wilayah kerja pelayanan GKJW Jemaat Sidorejo, khususnya di Pantan-Pantan. Ini bisa berkomunikasi gitu ya, mengkomunikasikan bagaimana kondisi-kondisi yang ada di Papantan ini. Itu. Nah, jadi tugas pelayan harian majelis jemaat ini adalah melakukan kewajiban sehari-hari dari majelis jemaat itu. Jadi saya ngurusin bendinane. Kalau majelis jemaat ini biasanya berkumpul dalam 1 tahun, itu idealnya 3 kali dalam lewat persidangan-persidangan itu, minimal itu. Terus kemudian pelayan harian majelis jemaat atau PHMJ ini ya melakukan tugasnya melaksanakan keputusan-keputusan dari persidangan itu. Persidangan ini apa keputusannya, nah ini nanti kemudian pelaksanaannya ditata oleh pelayan harian majelis jemaat itu, bagaimana supaya keputusan itu bisa terlaksana. Kemudian menyelesaikan masalah-masalah yang memerlukan penanganan segera ya, jika ada persoalan-persoalan yang mendesak yang harus diselesaikan. Nah ini pelayan harian majelis jemaat ini ngumpul, misalnya dalam menanggapi PPKM darurat seperti ini ya, pemerintah menyarankan, menegaskan ibadah ini harus dilakukan secara online atau tidak di gereja, tidak boleh beribadah di gedung gereja. Nah, bagaimana untuk menata itu? Nah, kan kalau mengumpulkan majelis jemaat ini terlalu lama, maka dari itu PHMJ ini yang ngumpul untuk mempercakapkan, menata bagaimana supaya itu bisa tetap berjalan. Nah, ibadah-ibadah ini supaya bisa berjalan. Kalau tidak dilakukan di gedung gereja, terus bagaimana kalau dilakukan di rumah-rumah, itu nanti siapa yang harus membuat misalnya panduan ibadahnya. Nah, seperti itu. Supaya warga jemaat ini tetap bisa beribadah. Nah, misalnya seperti itu contohnya. Urusan-urusan yang mendesak. Dan itu nanti dipertanggungjawabkan kepada majelis jemaat lewat yang namanya sidang majelis jemaat itu. Nah, selain itu juga melaksanakan pengelolaan sehari-hari dari semua kegiatan pelayanan jemaat, termasuk kegiatan di bidang keuangan dan milik jemaat. Kemudian menjalankan administrasi umum dan administrasi keuangan jemaat, serta mempersiapkan sidang-sidang majelis jemaat, termasuk mempersiapkan laporan-laporan dan bahan-bahan pembahasan lainnya. Nah, itu tugas-tugas dari majelis jemaat. Artinya intinya menangani hal-hal yang ini, yang harus dilakukan, ditata setiap harinya. Intinya seperti itu. Mungkin dari penjelasan singkat saya ini tentang PHMJ ada yang kurang jelas atau ada di antara kalian yang ingin bertanya, nanti silahkan bertanya, nanti kami akan berupaya untuk menjawabnya. Monggo kalau ada yang ingin bertanya. Pak Pendeta, saya Diesta. Saya mau bertanya. Gereja kita kan gereja yang besar, tentunya banyak sekali kebutuhannya. Dari mana saja uangnya? Yang pertama, dari mana sumber keuangan gereja? Pada umumnya baik gereja besar maupun gereja kecil ini sama, sumber keuangan utamanya ya dari persembahan-persembahan yang kita kumpulkan di dalam setiap ibadah itu. Jadi persembahan-persembahan itu kemudian dihimpun, dikelola dan dipakai untuk mencukupkan setiap
pelayanan-pelayanan yang ada di sebuah jemaat. Demikian juga di jemaat kita di Sidorejo. Sumber utamanya ya dari persembahan itu. Kalau ada pun pendukung yang lain ya dari apa yang kita miliki, misalnya dari hasil bumi itu juga untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ada itu. Pak, saya Evra mau bertanya, perbedaan penatua dan diaken itu apa ya Pak? Ini sebenarnya lebih ke tugasnya untuk penatua dan diaken. Penatua ini bagaimana bisa menjadi teladan, pembimbing, pendorong bagi warga jemaat dalam pertumbuhan imannya dan juga dalam hidup secara Kristiani. Ini ke penatua. Kemudian penatua itu juga bertugas untuk memperhatikan kesejahteraan warga, baik rohaninya maupun jasmaninya. Nah, ini bisa dilakukan lewat misalnya perkunjungan-perkunjungan oleh penatua itu, dan juga menjalankan pekerjaan-pekerjaan di bidang pembinaan, misalnya pembinaan teologi, pembinaan persekutuan, kesaksian, penata layanan, dan ini berdasarkan penugasan dari majelis jemaat. Sedangkan kalau diaken ini lebih ke cinta kasih sebenarnya. Misalnya lebih memperhatikan orang-orang yang sakit, lanjut usia. Nah ini tugas diaken, seorang diaken. Jadi di situ ya, penatua ini lebih membimbing bagaimana bisa menumbuhkan iman, mendorong warga jemaat supaya bisa mengalami pertumbuhan dalam iman. Kalau diaken ini lebih ke cinta kasih. Pak Pendeta, perkenalkan, nama saya Tirza. Pak Pendeta, bagaimanakah GKJW Sidorejo melaksanakan ibadah anak dan ibadah dewasa di masa pandemi COVID-19? Cara gereja dalam melaksanakan ibadah anak dan dewasa di masa pandemi ini ya, kita menata ibadah ini dilakukan di keluarga masing-masing sebagaimana anjuran pemerintah. Nah, gereja berupaya untuk mengikuti itu, dan karena itu disediakanlah panduan dalam dua bentuk. Yang pertama, video itu mengikuti dari Majelis Agung, yang disediakan oleh Majelis Agung, dan yang kedua secara tertulis. Kalau yang tertulis ini disiapkan sendiri oleh jemaat. Nah, ini diserahkan kepada warga mau mengikuti yang mana. Kalau misalnya kesulitan dalam bentuk video, ya ada tulis itu. Nah, demikian juga harapannya dengan anak-anak, kita mengupayakan panduan dalam bentuk video memang selama ini, dan ini diserahkan ke pamong yang bersangkutan. Nah, ibadah ini dilakukan di tengah keluarga masing-masing. Harapannya pamong ini menata pelaksanaan ibadah itu, jika bagaimana anak-anak ini tetap beribadah, dan tentu saja dengan kerjasama dengan para orang tua itu ya. Jadi pembinaan iman kepada anak ini kan yang lebih utama itu ada di dalam keluarga. Gereja ini melengkapi pembinaan yang diberikan oleh keluarga, termasuk juga gereja menyediakan ini panduan ibadah anak dalam bentuk video selama ini memang. Nah, itu kemudian diberikan, kalau kami biasanya dalam grup majelis jemaat itu dari Majelis Agung, kemudian di-share di sana, terus kemudian di situ karena ada pamongnya, komisi pembinaan anak dan remaja. Nah, itu nanti harapannya yang membagikan kepada anak-anak atau mungkin lewat para orang tuanya atau mungkin pamong-pamongnya ya, supaya anak-anak ini juga bisa mengikuti ibadah itu. Pak Pendeta, saya Steven mau bertanya.
sidang majelis jemaat di gereja kita itu dalam setahun berapa kali, dan pembahasan sidang itu apa saja? Dalam persidangan majelis jemaat tadi saya menyampaikan memang seyogyanya dilakukan 3 bulan sekali. Nah, itu tergantung bagaimana kebutuhan di dalam satu jemaat itu. Dan apa saja yang dipercakapkan, ya banyak hal, persoalan-persoalan yang ada di dalam sebuah jemaat itu. Tetapi untuk yang rutinnya biasanya ya evaluasi pelayanan-pelayanan yang telah dilakukan bersama. Misalnya termasuk juga evaluasi keuangan dari sebuah jemaat itu. Karena itu dalam persidangan dilaporkan laporan keuangan, terus kemudian bagaimana pelaksanaan misalnya keputusan sidang tadi ya, PHMJ tugasnya itu kan melakukan mengawal keputusan sidang supaya bisa berjalan. Nah, itu juga dilaporkan. Terus kemudian kegiatan-kegiatan pelayanan itu, komisi-komisi ini kan membuat program dalam 1 tahun. Nah, kemudian komisi-komisi ini membuat laporan. Setelah melakukan kegiatan, mereka membuat laporan yang ditujukan kepada jemaat melalui pelayan harian majelis jemaat dan ditembuskan kepada Komperlitbang sebenarnya, Komperlitbang jemaat. Nah, untuk dihimpun. Nah, dari laporan-laporan itu nanti dipakai sebagai bahan evaluasi kegiatan. Misalnya 3 bulan berjalan, ini komisi anak iki wis nglakoni apa ae. Nah, dalam nglakoni iku biayane piro, kan seperti itu contohnya. Duh, kok wis kakean biayane misalnya, iki apa ae. Nah, itu contoh. Di samping juga ada persoalan-persoalan yang lain yang dipercakapkan dalam persidangan itu. Harapan saya untuk gereja kedepannya adalah tentang ibadah online anak dan remaja. Sebaiknya ibadah online anak dan remaja dilakukan sekreatif mungkin, karena yang menonton ibadah adalah anak-anak. Jadi kita bisa membuat game, atau mungkin 1 bulan atau bahkan 2 minggu sekali bisa diadakan pertemuan lewat Zoom meeting, supaya kita dapat sharing dengan teman-teman dan dapat sharing tentang firman Tuhan secara langsung. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Harapan saya semoga virus ini segera berakhir, sehingga kami bisa melangsungkan kegiatan-kegiatan, terutama dalam melakukan ibadah secara offline kembali, karena kami sangat rindu akan kebersamaan dalam persekutuan. Dan dalam situasi yang masih belum memungkinkan untuk melakukan ibadah secara offline ini, kami mohon kiranya disediakan tuntunan ibadah secara online maupun tertulis, sehingga semuanya bisa mengikuti, karena tidak semua anak itu mempunyai Android. Dengan demikian iman kami semakin bertumbuh. Terima kasih. Terkait dengan situasi yang kita alami bersama saat ini, nah nanti harapan kalian ini sudah didengar oleh para pamong. Para pamong harapannya nanti juga bisa menata pelaksanaan ibadah itu tadi ya, bagaimana supaya anak-anak ini tetap beribadah mengingat perkembangan teknologi yang ada. Nah, kita bisa memanfaatkan perkembangan teknologi ini untuk mendukung kegiatan-kegiatan kerohanian, salah satunya ya peribadahan itu. Baik, kalau dirasa cukup, terima kasih partisipasi saudara-saudara semuanya, anak-anak semuanya, dan kami PHMJ juga berharap hal-hal semacam ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi di tahun-tahun berikutnya bisa dilanjutkan, karena anak ini adalah bagian dari gereja. Mereka juga punya hak yang suaranya itu juga bisa kita dengarkan, sehingga
Misalnya dalam menyusun program-program anak ini tidak hanya angen-angennya para pamong atau para pengurus di KPAR, tetapi itu juga betul-betul menjadi suara atau apa yang menjadi harapan dari anak-anak di dalam melaksanakan program-program kegiatan khususnya di Komisi Pembinaan Anak dan Remaja. Saya kira begitu. Mungkin jika dirasa ada kekurangan di dalamnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang bisa sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, anak-anak, itulah tadi penjelasan dari Bapak PHMJ kita. Semoga dari penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan tadi boleh adik-adik mengerti dan menjadikan adik-adik semakin mencintai gereja kita, yaitu GKJW Jemaat Sidorejo. Setelah semua yang sudah kita lalui bersama, mari kita tutup bersama acara jagongan kita pada saat ini dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Bapak Subagio. Kepada Bapak Subagio dipersilahkan. Mari Bapak-bapak dan anak-anak, acara jagongan antara anak-anak dan PHMJ pada saat ini kita akhiri karena kita anggap sudah selesai. Mari kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal dan kami puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkenankan ya Tuhan kami menghadap kehadirat-Mu kembali. Kami mengucapkan terima kasih atas berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami semua, yang mana di dalam kami mengadakan acara jagongan antara anak-anak dan PHMJ dapat kami laksanakan dari awal sampai selesai dalam keadaan selamat dan sukacita. Ini semua atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan pada kami semua. Tuhan, seberapa kekurangan di dalam kami mengadakan jagongan pada saat ini, mungkin terselip hal-hal yang kurang berkenan di hati Tuhan, kiranya Tuhan sudi mengampuni. Tuhan, apa yang telah kami lakukan, kiranya Tuhan berkati, sehingga bisa menjadikan berkat bagi kita semua. Dan demi kemajuan jemaat kami yang ada di GKJW Jemaat Sidorejo, Tuhan, acara kami akhiri sekian dan sebentar lagi kami akan berpisah pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati perjalanan kami sehingga di dalam kami pulang tidak menemui halangan satu apapun. Demikian Tuhan, seru permintaan kami, semuanya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.